Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Peran milenial sebagai generasi muda inspiratif Indonesia di masa pandemi COVID-19. Aduh, malam minggu ini aku rasa hari ini tuh gabut banget deh. Lah, kok bisa gabut sih? Aku sibuk banget malah. Serius? Gak Iya. tahu nih, aku rasa tuh gabut banget sih hari ini. Kok kamu bisa sih malam minggu kayak gini tuh sibuk banget gitu? Emang kamu ngapain aja sih? Nah, jadi tuh aku tuh ikut organisasi. Jadi ada rapat, ada proker, terus karena online gini juga jadi banyak webinar gitu lah. Oh gitu. Kayaknya sih aku harus ikutin kamu deh. Aku harus lebih produktif lagi nih di setiap harinya. Iyalah. BTW ini podcastnya udah dimulai. Oh, halo teman-teman, Sobat Ngulik. Ketemu lagi di Ngopi Podcast. Sekarang kita udah ketemu sampai di episode 29. Nah, sebelumnya aku perkenalan dulu ya. Aku Pari Mahayu dari Center of Management, dan aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama temanku Adit. Halo Adit. Halo Pari, halo Sobat Ngulik semua. Perkenalkan, aku Aditya Erlangga, biasa sih dipanggil Adit. Nah, aku dari Future Star IPB nih. Nah, bener banget nih Sobat Ngulik, di malam minggu ini, tepatnya di Ngopi Podcast episode 29, kita bakalan membuat Sobat Ngulik semua menjadi lebih produktif lagi gitu di malam minggu. Setelah dari pagi sampai sore, Sobat Ngulik nih udah produktif banget ya. Kita malam ini bakalan buat Sobat Ngulik semua lebih produktif lagi gitu. Nah, jadi di Ngopi Podcast episode 29 ini kita memiliki tema yaitu peran milenial sebagai generasi muda inspirasi Indonesia di masa pandemi COVID-19 nih Sobat Ngulik. Nah, tentu saja benar juga tadi kata Mbak Pari bahwasannya episode ini nggak bakalan jauh keren gitu ya dari episode sebelumnya, karena di episode kali ini kita bakalan ngulik-ngulik nih seseorang yang sangat inspiratif tentunya. Beliau adalah seorang CEO dari Social Connect, yaitu ada Kak Abdurrahman Riyandani yang biasa dipanggil Kak Dani. Mungkin kita nggak usah nunggu lama-lama lagi nih, Par. Kayaknya Sobat Ngulik udah nggak sabaran untuk ngulik-ngulik seseorang ini gitu. Mungkin kita langsung sapa aja. Loh Kak Dani. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam. Gimana nih Kak kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke Kak, mungkin kayaknya kita langsung mulai aja nih Kak, karena Sobat Ngulik udah nggak sabaran banget. Mungkin boleh nih Kak sedikit Kak Dani menceritakan terkait educational background Kakak, karir terdahulu Kakak, dan juga aktivitas saat ini Kakak itu seperti apa sih gitu Kak? Oke. Sebenarnya, halo, perkenalin, nama saya Dani. Sekarang ini saya menjabat sebagai CEO-nya Social Connect, part dari Young on Top Group. Mungkin teman-teman atau sobat ngulik ini juga udah pada tahu bahwa Young on Top itu adalah organisasi komunitas yang memang kita fokus kepada youth development. Nah, sedikit cerita, jadi itu aktivitas aku sekarang, dan educational background-nya aku biasa-biasa aja. Aku salah satu sarjana S1 di ilmu komunikasi, dan aku ngambil di Bina Nusantara, BINUS, di Jakarta, dan aku ngambil public relations, marketing communications, terus fokusnya di public relation gitu. Dan kalau ngomongin karir, mungkin panjang kalau aku ceritain detail, cuman singkat cerita, aku mulai dari kuliah sampai kerja itu udah mulai dari kuliah itu aku udah mulai kerja gitu, dan memang sampai sekarang ini yang membesarkan dan membawa perjalanan karir aku sampai sekarang ini adalah di dunia marketing. Jadi aku lumayan mengalami banyak pindah-pindah industri, tapi tetap ada satu benang merahnya, yaitu adalah di bidang marketing. Seperti itu. Wih, keren banget ya. Udah sejak kuliah itu produktif banget. Sobat Ngulik harus ngikutin jejak Kak Dani ya. Kak Dani, Yes. boleh cerita dikit juga Kak terkait perjalanan Kakak yang tadi membangun karir dan perusahaan, serta motivasi Kakak nih sampai sukses ngebuat Social Connect ini. Gimana sih Kak? Oke, kalau perjalanan membangun karir pasti butuh perjalanan yang
Saya nggak bilang, saya juga masih di tahap sekarang, masih banyak banget belajar gitu, dan mungkin, perjalanan karir saya juga masih belum ada apa-apanya dibanding senior-senior saya, atau dibanding mentor-mentor saya gitu. Cuman singkat cerita, perjalanan, karir itu yang pasti, apa ya, tidak ada yang, mudah perjalanannya, pasti kita selalu mulai dari bawah gitu. Dan kebetulan aku juga, mulai kerja dari kuliah, itu, mulai dari bawah banget tuh, mulai dari, jaga toko, terus, apa ya, karena aku dulu suka fashion, jaga butik, gitu. Terus kerja di floor, ngelayanin customer, segala macam. Terus sampai benar-benar kerja di back office, terus dipromosiin jadi supervisor, dipromosiin jadi asisten manajer, dipromosiin sampai manajer, bahkan ya sampai sekarang ini dipercaya untuk membangun, apa ya, memegang satu startup company di salah satu, part of dari perusahaan yang sudah lama juga, yang bergerak di youth development, itu yang on top. Iya, perjalanan karir itu apa ya, pasti butuh perjuangan lah gitu, butuh perjuangan dan pasti jam terbang gitu, experience anything, dan itu, motivasi yang mendorong saya adalah memang, saya punya masa lalu pernah menjalanin usaha gitu, dan ternyata eee, singkat cerita gagal dalam usaha, terus ternyata akhirnya berpikir, wah kayaknya harus, kalau untuk bisa menjadi pengusaha atau misalkan sukses menjadi ini, kayaknya ilmu saya belum belum ada di sini nih. Kenapa saya nggak coba untuk start menjadi, seorang profesional gitu, dan akhirnya, lulus kuliah, akhirnya saya decide untuk, kerja deh, fokus dulu sama orang, cari ilmunya segala macam. Singkat cerita, itu motivasi saya, dan pada akhirnya sampai sekarang purpose-nya malah berubah. Malah saya sekarang malah berpikir, gimana nih ya, pengen jadi orang yang sukses, tapi as a professional, bukan sebagai entrepreneur. Jadi, nah kadang-kadang suka banyak tuh yang orang, teman-teman, sohib ngulik, suka banyak banget tuh yang, eee, apa, eee, mensalahartikan, kesuksesan itu adalah, selalu dalam bentuk materi, enggak. Kesuksesan itu adalah tolak ukurnya dari diri kita sendiri gitu. Kalau kalau saya pribadi ingin sukses menjadi seorang profesional ya gitu. Ya itu apa, ya someday pengen banget, memimpin suatu perusahaan. Nah kayak gitu. Nah, kalau teman-teman, sobat ngulik ya, kalau sobat ngulik apa nih, saya nggak tahu gitu. Nah itu tergantung dari masing-masing, mungkin kayak Mas Adit atau Mbak Pari pasti punya cita-cita atau punya, benchmark-nya kalian sukses itu seperti apa, kayak gitu. Wah, keren banget, Kak. Saya setuju sih sama Kak Dani gitu, bahwasannya, Yes. apalagi kita gitu ya yang masih kaum muda emang harus tetap, termotivasi dan juga terus bersemangat gitu dalam menjalani kehidupan gitu. Mungkin kayak Yap. tadi, Kak Dani ini, definisi suksesnya adalah, menjadi seorang profesional gitu, sukses sebagai profesional, bukan sukses sebagai entrepreneur. Nah, mungkin sobat ngulik juga bisa mencari tahu gitu ya, misalnya, gimana sih kriteria sukses menurut sobat ngulik itu seperti apa gitu. Wah, keren sih, Kak, pokoknya, eee, keren banget, inspiratif banget. Nah, mungkin nih, Kak, kita balik lagi ke topik gitu ya, tadi itu topiknya mengenai milenial gitu. Nah, menurut Kak Dani nih, Kak, kira-kira tuh hal apa aja sih, Kak, sebenarnya yang bisa diberikan atau dilakukan oleh milenial nih, seperti kita kaum muda, ke masyarakat lebih luas gitu, dibandingkan, dari generasi sebelumnya gitu. Jadi apa gitu yang bisa kita berikan berbeda dengan generasi sebelumnya gitu, Kak? Kalau menurut Kak Dani itu seperti apa gitu, Kak? Oke, apa ya, kebetulan aku juga masih millennials loh sebenarnya. Iya. Aku sebenarnya masih, umur aku masih 31, jadi, aku masih masuk millennials, dan sebenarnya, apa yang bisa kita lakuin itu adalah sebenarnya, apalagi untuk orang banyak, tadi kalau kata, Adit bilang bahwa gimana nih kita, apa yang bisa kita berikan atau apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak ya, berarti kan gitu, kayak beri dampak gitu. Nah, sometimes kita suka mikir bahwa kayak, oh untuk melakukan sesuatu, untuk ingin memberikan dampak kepada orang banyak itu, kita langsung mikir endpoint-nya itu adalah fokusnya langsung kepada yang gede gitu. Salah. Kalau aku selalu mikir kayak, kenapa nggak mau dimulai dari diri sendiri dulu gitu.
For example, kayak contoh kita pingin lingkungan sekitar kita tuh bersih, nggak ada sampah sembarangan segala macam gitu. Tapi kita mengharapkan orang-orang itu punya hidup bersih gitu, punya gaya hidup yang sama. Tapi percuma kalau kita sendiri nggak memulai dari diri kita sendiri, sama aja. Ternyata kita sendiri yang suka buang sampah sembarangan gitu. Jadi kayak apa ya? Dan kebanyakan aku nggak tahu millennials itu sekarang range-nya sampai umur berapa. Cuman yang aku rasain adalah perbedaannya milenial sama generasi sebelumnya adalah mungkin karena ada kecanggihan teknologi segala macam gitu, dan nggak tahu ya, daya juangnya itu berbeda. Aku nggak bilang menurun daripada generasi sebelumnya, tapi daya juangnya berbeda dibanding generasi yang sebelumnya. For example, mungkin kita tahu lah kayak kalau saya pribadi, saya kalau selalu dengar cerita orang tua saya adalah, oh orang tua saya perantau, terus bagaimana dia bertahan hidup di kota dari kebetulan saya orang Medan, di mana dia orang tua saya bertahan hidup dari Medan ke Jakarta segala macam kayak gitu. Kalau kita mungkin perbedaannya adalah mungkin yang lebih harus diambil generasi milenials itu sekarang adalah daya juangnya atau semangat juangnya yang bisa diambil dari generasi sebelumnya. Yaitu tadi kayak saya bilang, kalau saya dengar cerita-ceritanya generasi ayah saya atau generasinya om saya gitu, yang atau yang generasi orang tua kita gitu, kalau dengar semangat juangnya mereka dulu tuh kayaknya, wah, nggak makan 2 hari bisa, sampai nggak makan 1 hari, nggak bisa makan 2 hari, sampai yang benar-benar bisa tidur di bawah kolong. Sometimes kalau dengar ceritanya kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi ternyata that's the truth gitu. Jadi kayak wah gitu, beda banget gitu ya. Tapi baik lagi, karena memang perbedaan situasi dan kondisi. Cuman kalau yang bisa aku bilang apa ya, daya juangnya, yaitu adalah dalam arti kata semangatnya, terus never give up-nya gitu. Karena aku banyak banget ketemu di dalam pengalaman aku, banyak banget ketemu tim, banyak banget adik-adik aku yang di bawah apa ya, semangatnya tuh gampang sekali patah gitu. Kayak mengalami satu kali kegagalan, mereka tiba-tiba ya udah pingin pivot ini ya, pengen ngelakuin hal yang lain gitu. Padahal sebenarnya ini belum mentok, lu pengen nyoba yang lain gitu, jangan gitu. Nah, mungkin itu kali ya kalau menurut aku yang bisa diambil generasi millennials dari generasi sebelumnya, yaitu adalah semangatnya sama rasa never give up-nya tuh, semangat jangan pernah pantang menyerahnya itu sih, kayak gitu. Benar banget sih, setuju banget daya juangnya anak-anak milenial seperti kita nih Kak. Itu beda sama yang dulu ya. Nah, berarti kayak gitu tuh pasti ada faktornya kan ya. Kalau menurut Kak Dani sendiri, faktor apa aja sih yang bisa mempengaruhi millennials ini dalam memperjuangkan perannya nih di zaman sekarang gitu? Oke. Apa ya? Ini different person, different problems, different issue. So menurut saya adalah faktor yang mempengaruhi kondisi seseorang itu sekarang, terutama di masa pandemi itu, satu yang udah pasti, kita kan manusia ya, makhluk sosial gitu. Kayak since pandemic terjadi ini, kayaknya di mana-mana semuanya didorong ke digital gitu. Even sekarang aja yang biasanya kita bikin podcast ketemu langsung, sekarang kita virtual. Terus bikin video yang biasanya offline shooting, sekarang udah bisa by Zoom, udah bisa pakai Gmeet, udah pakai macem-macem. Sekarang even WhatsApp aja udah bisa gitu, tinggal cari koneksi yang bagus aja kayak gitu. Jadi apa ya? Bisa dibilang faktor teknologi gitu. Teknologi itu ya itu tadi saya bilang, teknologi sometimes yang mempengaruhi kondisinya millennials itu, menurut saya nggak hanya millennials, tapi mungkin kita semua yang memang sangat banget peduli sama sosial gitu. Jadi kayak tadi balik lagi, karena kita makhluk sosial, kayak kangen nggak sih kalian semua tuh kita ketemu gitu, terus ngobrol secara langsung segala macam gitu. Jadi di balik kecanggihan teknologi tuh of course kita
adalah manusia biasa yang memang kita kangen banget yang namanya rasanya ngobrol terus segala macam. Terus ya itu sih. Jadi sebenarnya perkembangan dunia digital sih yang lebih bagus, memudahkan kita untuk memudahkan kehidupannya manusia. Cuman sometimes menurut aku terkadang ada beberapa orang tidak menyalahgunakan, tapi dia tidak bisa menjaga limitasi antara kapan dia harus menggunakan teknologi atau digital, kapan harus tidak. Contoh, kita, misalnya saya, Adit, sama Pari, kita ketemu bertiga, kita adalah teman bertiga. Kita udah lama nggak ketemu, akhirnya kayak, wah kita susah banget, udah 3 bulan nggak ketemu, terus akhirnya kita punya satu waktu di mana kita sempat bertemu gitu, di balik kesibukan kita masing-masing. Akhirnya kita bertemulah di suatu tempat ngopi, atau kita makan siang bareng gitu, atau kita dinner bareng. Ya udah kita ketemu gitu. Pas ketemu, ya udah ketemu. Percaya nggak anak-anak zaman sekarang ketemu itu lebih banyak tetap di depan HP dibanding ngobrol langsung gitu. Jadi itu yang menurut aku sih yang faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu adalah yang faktor sosialnya tuh sekarang tuh berkurang banget gitu. Kayak even sekarang aku kan sekarang udah punya anak ya gitu. Sekarang aja anak aku yang masih kecil aja sekarang udah main HP gitu. Dan ya tapi balik lagi pandemi, dia nggak bisa ketemu sama teman anak-anak kecil lainnya yang harusnya dia bersosialisasi segala macam gitu, karena pandemi masih harus menjaga jarak, apalagi anak-anak nggak bisa disuruh ya untuk jaga jarak gitu. Jadi ya mau nggak mau sekarang aku punya anak udah 1 tahun lebih terpenjara di dalam rumah mau nggak mau kayak gitu sih. Jadi menurut aku faktor yang paling penting itu mempengaruhi kita tuh adalah faktor sosial yang akhirnya ngerebetnya kemana-mana tuh, bisa ke komunikasi. Komunikasi enggak lah, komunikasi justru kita lebih mudah, tapi faktor sosial sih, faktor kemanusiaan yang menurut aku kita kangenin, kurang lebih seperti itu. Bener banget Kak, setuju. Aku juga setuju sama Kak Dani. Emang milenial itu identik sekarang ini dengan teknologi ya kayak. Yang mana dibilang itu milenial itu benar-benar melek gitu dengan teknologi. Bahkan sampai meleknya dengan teknologi, bener banget kata Kak Dani. Ketika kita bertemu aja, mereka bukan memandang kita, tapi memandang gadget-gadgetnya gitu. Iya, sampai aku aja sekarang diajak temen nongkrong, diajak duduk-duduk, kumpul-kumpul gitu, kayak aku balikin, gue oke, gue ikut, tapi kalau lo pada main HP, gue balik ya gitu. Jadi karena jujur saya adalah salah satu orang yang benar-benar kalau disiplin banget soal dimana harus tahu menggunakan teknologi atau handphone, mana yang memang kita dimana kita sama waktunya lagi bersosialisasi gitu. Jadi bahkan kadang kemajuan teknologi sama digital itu ngebuat kita yang paling simpel nih, meeting profesional, meeting sama klien kita segala macam aja, padahal itu meeting formal loh, meeting di mana kita harus jaga attitude kita, tetap lo kita masih sempet-sempetnya ngeliat HP gitu. Misalnya let's say klien lagi ngomong, terus kita ada saya paling nggak suka banget tuh kalau ngeliat ada tim saya yang masih sempet-sempetnya megang HP gitu, kayak karena ya attitude sih gitu. Jadi itu yang mempengaruhi salah satunya gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu, kan cuma ngecek HP, iya, tapi secara attitude, secara manner itu nggak sopan gitu. Jadi akhirnya kita melupakan nilai-nilai budaya sih, atau nilai attitude-nya kita sih gitu. Ya, bener banget, Kak. Jadi gitu ya, Sobat Ngulik. Meskipun kita melek dengan teknologi, tapi jangan sampai nih kita menghilangkan yang namanya itu faktor sosial, budaya, attitude, dan yang lainnya gitu, Sobat Ngulik. Nah, nih Kak Dani, ngomong-ngomong tadi kita ngomong masalah teknologi nih. Kan Social Connect ini merupakan salah satu bagian dari teknologi juga ya, Kak ya? Nah, di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini nih, Kak ya, banyak sekali hambatan yang terjadi di setiap segala kegiatan gitu, Kak, yang ingin kita jalani gitu. Nah, menurut Kak Dani ada nggak sih Kak kendala atau masalah ataupun hambatan terberat yang dirasakan oleh Kak Dani selama menjalankan Social Connect ini gitu Kak? Oke. Sekarang yang paling berat bagi kita adalah
karena Social Connect ini produknya memang kita pingin karena produk kita adalah aplikasi yang memang fokus kepada seluruh kegiatannya komunitas yang ada di Indonesia, komunitas dan khususnya anak-anak muda Indonesia gitu. Jadi, nah walaupun kita teknologi, walaupun kita app, bagaimanapun objektifnya kita adalah komunitas. Nah, sekarang kesulitannya kita ini adalah kita tidak bisa mengenal komunitas-komunitas lebih dekat nih, lebih offline. Di mana kita tahu komunitas itu salah satu main activity-nya mereka tuh adalah offline event gitu, atau saling berkumpul, terus saling membuat donasi, membuat program-program yang memang lebih cenderung kepada offline gitu. Dan pada akhir pandemi ini kita banyak banget kita ketemu sama komunitas yang memang mereka akhirnya ya tadi baik karena pandemi semuanya everything didorong ke digital gitu, dan akhirnya tapi baik lagi si teman-teman komunitas ini kesulitan untuk menjalankan kegiatan rutinnya mereka dari offline ke online, karena mungkin ya selama ini yang mereka jalankan adalah memang program offline, bahkan tidak terpikirkan oleh mereka untuk online gitu. Nah, inilah yang sekarang kita lagi bantu-bantu teman-teman komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Kita nggak hanya sekedar ngajak mereka untuk gabung di Social Connect, kita nggak hanya sekedar ngajak audiensnya mereka ke Social Connect, tapi kita juga pengen ngebantu apa sih masalahnya mereka gitu. Dan kita tahu bahwa sekarang komunitas itu ada satu mimpi saya adalah bagaimana komunitas ini bisa survive, bagaimana komunitas ini bisa sustainable tanpa harus ketergantungan dengan duit donasi gitu. Sedangkan komunitas itu banyak banget komunitas anak muda yang memang anak-anak muda ini punya kreativitas yang lebih tinggi, punya ide yang lebih out of the box gitu. Tapi sayang banget, tapi dalam komunitas mereka hanya terpatok dalam program donasi atau program ini gitu. Nah, itu yang kita cari, gimana ngebantu mereka untuk bisa sustainable dalam membangun komunitas. Dalam contoh kayak si komunitas, saya punya satu contoh komunitas, foundernya sudah menjalani komunitas ini sekitar hampir 20 tahun gitu, dan akhirnya dia ingin banget punya legacy untuk menyerahkan komunitas ini kepada generasinya, penerusnya dia gitu. Tapi balik lagi, akhirnya komunitas itu kuat dengan identitas si seorang foundernya ini, sehingga sulit bagi dia untuk melepaskan komunitas ini. Nah, inilah yang kita bantu kayak gitu. Jadi kalau ditanya perjalanan terberat kita adalah Social Connect ini adalah karena Social Connect bisa kita bilang startup baru, dan ruang gerak kita untuk mengakuisisi dan menyebarluaskan bahwa ada Social Connect ini sekarang itu sih PR kita gitu. Apalagi baik lagi Social Connect ini objektif utamanya adalah bagaimana membantu para teman-teman komunitas yang ada di seluruh Indonesia ini tidak hanya sustainable dalam arti kata mereka mengharapkan satu atau dua program gitu, tapi mereka bisa hidup dari ide-nya mereka, kreativitasnya mereka yang memang identik dengan anak muda, yaitu adalah berpikir out of the box gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi Social Connect kalau ditanya beratnya adalah kalau di perusahaan startup itu kan mengharapkan growth-nya yang multiple, tek. Nah, itu yang kita sekarang sangat berat gitu, karena baik lagi kita untuk nge-approach anak-anak muda ini, untuk nge-approach ke kampus atau ke teman-teman komunitas yang lainnya itu kita nggak bisa terbatas lah ruang gerak kita untuk mengakuisisi mereka, untuk ngajak mereka ke Social Connect. Kurang lebih seperti itu sih. Setuju parah. Berarti makin kesini makin banyaknya digital tuh budaya kita tuh berubah-ubah gitu ya, Kak Dani? Ya, benar, budaya. Tapi it doesn't mean negatif ya. Jadi positif gitu. Tapi harus ada sedikit yang jangan sampai kita lupakan adalah nilai-nilai kita as a human, sebagai manusia. Itu sih kadang-kadang yang suka kita lupain gitu. Seperti tadi saya bilang, contohnya kayak emang perlu banget ya ngeliat handphone
kayaknya dalam satu hari itu kayaknya kemarin aku baru baca penelitiannya kita. Bayangin sekarang penelitian kita naik dari rata-rata konsumsi handphone penduduk Indonesia tahun lalu itu sekitar 6,5 jam per hari gitu. Sekarang kita sudah meningkat di 9 jam per hari satu kepala gitu. Bayangin nggak, satu hari mereka megang 9 jam di depan handphone gitu. Jadi kebayang ya, kayaknya ansos banget tuh sampai bisa 9 jam di depan handphone gitu sih, kurang lebih. Iya, Kak. Terus berarti sekarang menurut Kak Dani nih, skill apa yang harus dijaga oleh milenial sekarang menghadapi tantangan yang ada, apalagi karena digital mulai membumi, jadinya tantangan itu makin banyak nih. Skill yang harus ditambah apalagi nih Kak Dani? Oke. Kalau skill saya nggak banyak ini, paling cuma satu menurut saya, yaitu adalah tadi baik lagi, every year, every time, setiap pertambahan waktu makin ke depan, makin maju gitu, pasti teknologi selalu ada inovasi gitu. So yang jangan dilupain sama generasi millennials atau adik-adik ke bawah, di bawah kalau bawahnya generasi millennials seperti generasi Z itu sampai generasi, baik lagi ke generasi alpha, kita jangan sampai lupa yang namanya teknologi gitu, terutama dunia digital. So jadi mulai dari untuk teman-teman atau sobat ngulik yang masih pengetahuan tentang teknologi dan digitalnya masih di bawah average, di bawah rata-rata, mulai sekarang kejar deh. Itu skill yang sangat kalian perlukan gitu. At least kalian tahu what's happening di dunia teknologi atau digital. Kenapa? Karena mungkin itu adalah salah satu yang ngebukain pintu kalian nanti untuk atau ngebukain pintu karirnya kalian gitu. Contoh, di dalam tadi kebilang dengan perkembangannya teknologi itu pasti akan ada inovasi-inovasi baru gitu. Yaitu apa? Seperti kita tahu, Gojek, transportasi online. Kebayang nggak sama teman-teman dulu gitu. Terus Tokopedia, marketplace dengan sistem security payment yang pertama kali di Indonesia gitu. Kepikiran nggak sama kita yang selama ini dulu kalau kita belanja di tempat-tempat e-commerce atau marketplace yang belum ada sistem seperti itu, akhirnya memudahkan penjual untuk menipu pembelinya kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu, itu kan sebenarnya kemajuan dunia digital dan teknologi gitu. Jadi kalau ditanya kalau saya ditanya, yang skill yang tidak boleh dilupakan itu adalah skill apapun itu yang berhubungan dengan teknologi dengan ataupun digital gitu. Karena contoh kayak kemarin saya nggak usah kan kemarin, sekarang pun ini sekarang saya merasakan wow, ternyata for example, saya dulu main sosial karena saya orang marketing, saya tahu banget perkembangannya Facebook, Instagram gitu. Even sekarang saya aja nggak tahu kalau bahwa Instagram itu punya mereka tuh berkembang secanggih itu gitu. Kayak sekarang udah bisa analytics, udah bisa ngelitin parameternya segala macem gitu. Dulu kayak gitu-gitu belum ada, karena dulu waktu Instagram dibuat itu cuma bisa ngepost foto doang gitu, foto sama nge-like doang sama komen, that's all, tapi nggak ada action apa-apa lagi gitu. Sekarang kan udah bisa Insta Story, udah bisa highlight segala macam. Nah itu yang teman-teman mesti tahu gitu, mesti tahu gitu. Jadi it means ya itu tadi, kalau ditanya karir atau skill apa, ya cari skill yang pelajarin skill yang memang related sama dunia teknologi atau digital gitu. Or mungkin sesuatu yang kamu suka yang mungkin bisa kamu dorong ke teknologi atau digital yang mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin kamu bisa jadi seorang inovator. Kurang lebih seperti itu sih. Bener banget Kak. Jadi emang itu skill-skill yang harus kita pertahankan dan juga mungkin seharusnya bukan ditinggalkan gitu. Atau mungkin jangan dipertahankan lagi, tapi kalau bisa ditingkatkan lagi gitu skill-skill yang sudah kita miliki gitu ya Kak. Setuju. Mungkin kalau dari aku nih Kak, aku tuh waktu itu pernah
mendengar gitu. Mungkin tadi Kak Dani juga sempat singgung sedikit, kalau bisa apa yang kalian suka bisa jadi itu yang harus didorong sama kalian gitu kan Kak. Nah aku tuh pernah dengar nih Kak, katanya tuh seperti kalau kerja itu kita do what you love and love what you do gitu. Jadi kita emang harus menyukai apa yang kita lakukan dan juga kita harus yang apa yang kita lakukan harus kita cintai juga gitu Kak. Jadi dari itu pun kita juga bisa mendorong atau meng-skill up kemampuan-kemampuan yang kita ada sebelumnya di dalam diri kita. Bener sih Kak, saya setuju sih Kak sama Nah, menurut Kak Dani. aku punya pengalaman menarik nih. Kebetulan satu kemarin aku jadi pembicara di Universitas Esa Unggul untuk temanya karakter building gitu. Jadi aku sharing pengalaman hidup aku mengenai tadi kayak ada satu poin yang paling penting untuk nge-build karakter kita, itu adalah love what you do atau do what you love. Artinya apa sih sebenarnya? Sedikit cerita, dulu itu aku sebenarnya adalah tidak ada sama sekali terpikirkan sama aku untuk kuliah gitu. Jadi dulu pas lulus SMA pengen nerusin musik tuh gitu, pengen nerusin musik, nggak ada kepikiran untuk kuliah. Dan ya udah, tapi singkat cerita akhirnya karena pressure dari keluarga besar, karena keluarga besar sangat mementingkan sekali image sebuah pendidikan bagi keluarganya mereka, ya akhirnya kata orang tua saya kayak, udah deh, coba deh kuliah apa aja deh, yang penting kuliah gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya kuliah. Singkat cerita, tapi dari situ saya bilang oke, saya kuliah tapi jurusannya bebas ya, biar saya yang nentuin apa yang saya suka gitu. Jadi akhirnya ya udah, akhirnya karena saya mungkin doyan ngobrol, doyan apa, akhirnya dulu ada dua fakultas yang aku minatin, yaitu antara marketing, ilmu komunikasi, atau hukum tadinya gitu. Cuman singkat cerita kayaknya kalau hukum kayaknya berat banget ya, terlalu serius gitu. Jadi akhirnya aku ambil marketing gitu. Dan singkat cerita akhirnya kuliah ya karena itu ya, karena aku suka, akhirnya aku passionate tentang kuliah aku gitu. Dan alhamdulillah lulus tepat waktu, nggak pakai ngaret-ngaret, sekalinya pun ada ngaret langsung kejar di semester pendek gitu. Jadi ya udah gitu, bukan berarti aku yang pintar juga, cuman aku memang komitmen, disiplin, udah meniatkan untuk gue mau lulus kuliah cepat dan tepat waktu gitu. Jadi ya udah gitu. Nah pada saat masuk ke dunia pekerjaan gimana ya, biar first impression-nya sebagai profesional itu tentang dunia kerjaan tuh nggak jelek gitu. Mungkin kan kita teman-teman yang fresh grad tuh pasti sering banget tuh dengar sama senior kita kayak, udah deh jangan kerja deh, jangan di perusahaan A deh, jangan di perusahaan B deh, jangan gajinya kecil, jangan di sini ini apa segala macam bla 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 gitu. Enggak. Kayaknya kalau dengerin semua omongan itu kayaknya pala mau pecah gitu, kayaknya yaudah deh gue nggak mau kerja aja gitu. Sebenarnya salah banget sebenarnya. Makanya dulu aku punya prinsip, yaudah gue harus starting my career di sesuatu yang gue suka gitu. Akhirnya apa? Akhirnya for the first time aku kerja di dunia fashion. Kenapa aku dunia fashion? Karena aku dulu termasuk yang centil dalam berpakaian gitu. Centil berpakaian, dan memang suka banget sama fashion gitu. Jadi ya udah, gue pengen kerja di dunia retail, gue pengen kerja di dunia fashion, dan itu was proven, kebukti gitu. Pas aku kerja di dunia retail, I enjoyed my work gitu, dan senang banget, mau lembur sampai pagi pun itu nggak berasa capek di aku gitu. Dan akhirnya sehingga apa, outputnya itu adalah persepsi aku tentang dunia kerja itu nggak buruk sama sekali gitu. Jadi that's why kenapa salah satu poin yang tadi bilang kayak love what you do atau do what you love, ya itu gitu. Karena biasanya apalagi kita anak muda nih ya, apa sih sekarang yang lagi ngetren tuh quarter life crisis. Kita nggak tahu tuh maunya kita apa, kayak hari ini maunya jadi pilot, besok maunya jadi dokter gitu. Gila tuh, masih bisa ada yang kayak gitu. Nah
itu quarter life crisis banget gitu. So menurut aku untuk mengatasi quarter life crisis itu salah satunya adalah yaitu tadi love what you do sama do what you love. At least apa? Kalau kamu ngerjain sesuatu sama yang kita cintain atau yang kita suka gitu, at least ada satu poin yang kita ingin apa? Kita bisa komit, kita bisa disiplin sama sesuatu yang kita suka. For example, kayak musik. Karena aku memang cinta banget sama musik, karena aku tergila-gila banget sama even tidur sama bangun tidur aja, kalau nggak ada earphone di kuping aku tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Aku secinta itu sama musik, kayak tanpa harus diminta aja aku bisa ngelakuin itu gitu. Sampai sekarang pun sesibuk-sibuknya aku kerja, kalau disuruh sama ada teman-teman musik kayak dengerin dong review lagu gue, oke nggak gitu, kayak gitu aja aku masih bisa menyempatkan waktu untuk sesuatu yang aku suka gitu. Jadi that's why kenapa menurut aku poin love what you do atau do what you love itu penting banget kayak gitu. Iya, bener banget, Kak. Jadi itu ya Sobat Ngulik, jangan dilupakan segala apapun yang kalian kerjakan harus kalian cintai, dan cintailah apa yang kalian kerjakan gitu. Karena bener banget di quarter life crisis seperti ini, masa-masanya nih kita sebagai milenial, anak muda bingung banget gitu ya, besok mau ngapain, terus nanti kerja mau kayak gimana gitu. Nah, jadi jangan sia-siakan waktu kalian gitu Sobat Ngulik. Nah, lanjut Kak, mungkin tadi kita udah bahas banyak nih terkait self improvement mungkin atau dan kehidupan masalah karir dan yang lainnya gitu. Nah, sekarang aku pengen nanya terkait social connect lagi nih, Kak. Kan di social connect itu banyak banget ya kayak fitur-fiturnya gitu. Dimulai dari kita bisa mendengarkan podcast, baca artikel, dan juga ada nih salah satu fitur yang membuat aku tertarik itu yaitu kalau nggak salah namanya as mentor gitu ya, bertanya dengan mentor gitu. Nah, yang ingin aku tanyakan nih Kak, mungkin di sini Sobat Ngulik juga banyak yang belum tahu tentang social connect ataupun fitur-fiturnya nih Kak. Nah, di sini aku pengen bertanya kira-kira maksudnya ada salah satu syarat tertentu nggak sih Kak kalau kita itu mau daftar social connect? Nah gitu, kalau misalkan di S Mentor itu kita nih udah join nih ke social connect, terus kita bisa nggak sih Kak bertanya dengan istilahnya semaunya gitu, atau ada ketentuan tertentu, dan juga kita sebagai peserta di dalam social connect itu apa juga bisa menjadi sebagai mentor gitu Kak? Kalau bisa itu persyaratannya seperti apa dan yang lainnya gitu Kak? Oke. Kalau ditanya buat sobat-sobat ngulik yang pengen tahu gimana sih cara masuk social connect, sebenarnya actually sama banget kayak kamu registrasi ke platform social media lainnya gitu. Jadi kamu cukup registrasi by email, nomor telepon, terus kamu tinggal set password, segampang itu gitu. Dan apa sih yang bisa kamu lihat ke dalam gitu. Kalau mungkin aku bisa bilang, oke, social media, tapi kita benar-benar ya memang kita benar-benar kontennya adalah isinya benar-benar konten-konten yang positif. Yaitu adalah konten-konten yang dibuat oleh anak-anak muda Indonesia yang di dalam suatu komunitas yang kita memang berharap di mana nanti end game-nya adalah ketika di mana end game-nya adalah kita berharap bahwa kalau nanti pada saat ketika teman-teman anak-anak muda ingin mencari satu platform yang mungkin capek dengan dunia sosial media pada umumnya sekarang, kayak pingin yang ringan-ringan atau pingin sesuatu yang pingin memang informasinya positif atau mungkin menjadi satu ilmu bagi mereka, ya mereka bisa datang ke social connect gitu. Dari apa? Dari kehidupan para komunitas. Dan kita juga di social connect ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda bahwa kayak si komunitas ini adalah someday akan menjadi influencer, someday akan menjadi selebgramnya gitu. Jadi tapi memang khusus yang memang mempunyai activity yang memberikan dampak yang lebih besar gitu. That's why kayak ada memang kayak komunitas yang bergerak di sosial, terus di lingkungan hidup, terus literasi, terus yang memang pendidikan, kesehatan, dan banyak lagi komunitas yang ada di dalam gitu. Jadi akan lebih ke situ, di mana nanti yang memang kita berharap informasinya itu dalam bentuk podcast, terus ada dalam bentuk artikel,
Terus ada event-event juga di mana komunitas bisa bikin event dan kita sebagai user bisa registrasi dan pingin tahu kayak, dan mungkin juga nanti ke depannya buat teman-teman sobat-sobat ngulik yang pingin penasaran deh, pingin tahu kehidupan komunitas seperti apa. Nah itu ke Social Connect sudah pasti kamu ke sana aja gitu. Dan sekarang kita akan terus bertambah. Sekarang kita udah ada sekitar 150 komunitas lebih, dan itu terus bertambah setiap harinya. Organik, komunitas yang bertambah gitu. Jadi ya memang Social Connect ini memang fokus kepada komunitas gitu. Jadi memang kita ingin menjadi salah satu platform yang ingin fulfill fundamental needs-nya dari komunitas dalam memberikan dampak. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah Asmentor. Asmentor tuh gunanya apa sih? Tadi baik lagi. Asmentor itu gunanya adalah, kan banyak banget nih anak-anak muda tadi bilang, apalagi quarter life crisis 25 ke bawah gitu. Sometimes tadi bilang, sometimes mereka sebenarnya tahu maunya mereka apa, cuman itu tadi sometimes terlalu kreatif, idenya mereka terlalu apa, akhirnya mereka tidak fokus. Sometimes mereka perlu satu guidance dari seseorang yang atau seseorang yang experience di bidangnya masing-masing gitu. That's why kenapa kita menyediakan namanya fitur Asmentor yang kita berharap ke depannya adalah sebagai salah satu nilai lebihnya di Social Connect gitu. Kenapa? Karena kita memang menghadirkan mentor-mentor yang memang sangat berexperience di bidangnya masing-masing gitu. Untuk saat ini kita ada sekitar 12 tema. 12 tema yang bisa kamu tanyain mulai dari teknologi, karir, segala macam, youth gitu yang memang dan bidang lainnya atau tentang topik lainnya lagi gitu yang memang sangat erat sekali sama kebutuhannya anak-anak muda sekarang gitu. Jadi kayak misal kayak Mas Adit lagi galau soal karirnya gitu, kayak karirnya gitu ya, kamu nanti bisa ngobrol sama mentor yang memang expert di bidang karir gitu, dan mereka akan menjawab langsung dari handphonenya mereka. Jadi itu bukan jadi nanti kalau kamu lihat balasannya si para mentor itu, balasannya bukan dari admin ya atau dari chatbot gitu, enggak. Itu langsung dari si mentornya langsung, dan itu langsung dari handphonenya mereka gitu. That's why kenapa kadang-kadang suka late respond atau apa segala macam. Baik lagi, mentor kita adalah orang yang sibuk, tapi kita sebisa mungkin dari platform Social Connect untuk selalu mengingatkan mentor untuk selalu membalas pertanyaan-pertanyaan yang untuk kepada user-user yang ada di Social Connect gitu. Nah itu satu. Dan abis itu user juga bisa bertanya sebanyak-banyaknya selama kalian penasaran, sama related sama topik-topik yang ada di dalam Social Connect tersebut gitu. Tapi kalau kamu nanya soal kayak mentor kayak, aduh aku galau nih baru putus sama pacar aku, itu nggak bakal dibalas sama mentornya, percaya deh gitu. Jadi selama kamu boleh bertanya sebanyak mungkin, selama itu masih relevan dengan pertanyaannya, dengan topiknya dan mentornya, pasti akan dibalas sama mentornya. Kurang lebih seperti itu. Wih, keren banget. Jadi Sobat Ngulik, jangan lupa langsung download, langsung install Social Connect, karena segala hal yang dibutuhin oleh komunitas kamu tuh ada di situ, gitu. Ya nggak, Kak Dani? Benar banget. Nah, Kak Dani, yes. Tapi dengan kemudahan kita dapat informasi dari komputer, dari gadget, kayak gitu tuh ngebuat kita jarang dan males baca buku nih. Terus menurut tanggapan Kak Dani gimana kalau misalnya kita tuh jadi sekarang males baca buku gitu, Kak? Kayaknya bukan karena perkembangan teknologi kita malas baca buku deh gitu, karena memang kayaknya sepertinya memang habitnya bangsa kita, kebanyakan orang Indonesia memang malas baca gitu. Jadi sekarang aku pengen nanya ke kalian berdua, apakah kalian dua adalah orang yang doyan baca sebelum ada teknologi? Ayo, pengen nanya sama kalian berdua. Ayo loh. Kalau aku sih Kak, better sebelum teknologi canggih banget sih. Yeah. Gitu. Kalau aku sih ya, nggak tahu nih kalau Pari. Mungkin waktu sekolah kan dulu
Wajib ya harus baca. banget. Dulu kan di sekolah itu ada yang namanya pojok literasi tuh Kak. Setiap hari wajib Yes. banget kita baca buku kan. Iya, tapi kenyataannya akhirnya enggak kan gitu. Jadi nah itu balik lagi banyak banget banyak banget yang menyalahartikan bahwa sejak adanya perkembangan teknologi digital akhirnya kita malas baca. Enggak. Orang Singapura, orang Amerika yang memang basicnya behaviornya mereka adalah suka baca, justru karena ada teknologi memudahkannya mereka untuk baca, yaitu adalah apa? Yaitu ada namanya e-book. That's why kenapa itu salah satu nge-support Amazon support e-book, dan ya itu karena mereka tahu bahwa behaviornya bangsa orang Amerika tuh doyan baca gitu, dan ya udah that's why kenapa e-booknya laku gitu. Nah itu salah satu. Tapi apakah kita ngebangun e-book di sini laku atau enggak? Ya boro-boro. Kita bikin printed book aja di Gramedia segala macam, coba yang laku apa? Komik, ya enggak? Apa sekarang yang lagi ngetren? Twilight Saga, novel fiktif gitu, Harry Potter, terus The Lord of the Rings something gitu. Tapi kayak pernah nggak kita baca something yang kayak memang kayak biografinya kayak Steve Jobs, terus kayak kalian pernah nggak baca bukunya Secrets, terus kayak kalian pernah nggak baca kayak behaviornya manusia gitu, kayak so many author yang atau penulis buku yang keren-keren banget di balik penulis buku fiktif gitu. Bukannya kita ngebaca yang fiktif itu salah, enggak gitu. Tetap ada poin plusnya gitu. Tapi balik lagi, kalau kalian nanya bahwa sejak ada teknologi akhirnya budaya membaca itu enggak. Tapi memang pada dasarnya memang bangsa kita, orang-orang kita memang sudah dari awal tidak suka membaca buku gitu, tidak tidak membudidayakan kebiasaan atau budaya membaca itu dari kecil gitu, tidak menanamkan hal itu gitu. Jadi ya udah akhirnya sampai ke bawah sampai kita besar sekarang gitu. Dan saya berasa banget, mungkin nanti teman-teman atau sobat ngulik juga akan ngerasain someday kalau kita nggak suka baca, itu akan mempengaruhi kita dalam apa? Dalam wawasan kita, satu, cara kita berbicara, terus abis itu bagaimana mengatur tata krama atau attitude kita gitu. Percaya deh sama aku, membaca tuh banyak banget fungsinya. Dan yang paling utama itu adalah apa? Biar fungsi atau jalannya otak kita itu terus berjalan lebih baik ya gitu. Jadi tetap pada performa baik, menjaga performanya otak kita gitu. Itu sih atau daya ingat kita. Jadi kalau ditanya teknologi itu tidak, menurut aku teknologi bukan mempengaruhi bangsa kita dalam membaca gitu, tapi memang dari awal bangsa kita yang memang sulit punya kebudayaan untuk budaya untuk membaca gitu. Jadi seharusnya sih teknologi adalah ngebantu kita, cuman bagaimana kita mengartikan lagi untuk membaca sih, kurang lebih seperti itu. Karena aku punya teman, bahkan aku juga suka baca gitu. Aku justru malah suka baca dari handphone sekarang gitu, dari handphone gitu atau dari laptop gitu. Jadi sambil nunggu email atau sambil ngeliat nge-review kerjaan dari laptop, kadang-kadang aku kayak bisa ngebagi split window gitu kan, lebih enak gitu. Tapi bayangin kalau kamu masih manual, yang satu buku terus yang satu handphone, kayak kebayang nggak, dua tangan ribet. Nah itu menurut aku. Jadi seharusnya dengan ada teknologi itu ngebantu kita gitu, kayak gitu sih. Jadi Iya, kita benar banget. ya, Kak Dani, menyalahkan apa yang terjadi di dunia ini. Justru perubahan harusnya mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan memudahkan kita sih sebenarnya. Kita setuju banget. Ya, setuju juga sih Kak. Jadi emang teknologi itu nggak mempengaruhi minat baca seseorang gitu ya Kak ya. Yes, sebenarnya yang mempengaruhi itu adalah mungkin budaya kita yang belum terbiasa dengan hal itu gitu. Atau mungkin diri kita sendiri juga gitu ya kan Kak. Sebagai seseorang gitu yang emang belum terbiasa dan belum memiliki hal-hal seperti itu gitu. Yes. Nah, mungkin Kak ini karena kita
dari tadi udah banyak banget nih ngulik-ngulik Kak Dani. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan yang terakhir, Kak. Oke. Yaitu menurut Kak Dani nih, Kak, lingkungan seperti apa sih yang harus diciptakan supaya kita nih para milenial bisa menyalurkan bakat-bakat kita gitu untuk terus bersemangat dan berkolaborasi, tentunya memberikan fungsi lebih di masa pandemi COVID-19 seperti ini gitu, Kak. Dan terus, Kak, gimana nih pesan-pesan Kakak untuk kita para kaum milenial, especially kita nih sebagai mahasiswa ataupun fresh graduate yang juga ingin sukses seperti Kakak dalam mengembangkan sebuah platform komunitas seperti Social Connect ini gitu, Kak. Oke. Berarti satu adalah lingkungan yang tepat, yaitu kalau lingkungan yang tepat adalah tadi balik lagi, semua itu aku paling gak jago ya ngasih motivasi atau ngasih motivasi kepada teman-teman gitu. Cuman kita generasi milenial atau generasi ke bawah atau kita masih generasi muda, itu adalah kita generasi yang haus banget akan belajar, haus banget tinggi sekali keinginan tahuan kita gitu terhadap sesuatu, apalagi kita belum pernah mendengarnya, kita belum pernah mencobanya gitu, dan kita punya rasa penasaran yang sangat tinggi gitu. Jadi kalau ditanya lingkungan apa yang tepat, terus apa yang bisa ngebuat kayak gitu, adalah kayak menurut aku adalah kayak semua itu berdasarkan pengalaman gitu. Jadi go with the flow aja, santai aja buat teman-teman gitu, dan percaya sama saya, kalian someday akan tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu. It's only time matter aja yang akan menjawab itu gitu. Dan percaya kita semua masing-masing punya path-nya masing-masing gitu. Jadi kayak aku bisa sampai di sini, atau mungkin Mas Adit nggak tahu besok minggu depan dapat rezeki yang lebih tinggi lagi, atau mungkin Mbak Pari Mbak Pari someday bisa jadi menteri, amin, atau mungkin jadi ini, kita nggak ada yang tahu gitu. So, nah, yang harus sobat ngulik pikirkan adalah jangan terlalu mikir jauh. Bermimpi boleh, tapi jangan langsung menargetkan yang jauh gitu. Targetkan dulu yang paling dekat, kerjakan dulu. Kalau misalkan skala dari 0 sampai 100, jangan langsung mimpinya di 100. Jangan langsung eksekusinya untuk 100. Tapi eksekusi dulu untuk ke nilai 10-20. Ketika 10-20 udah selesai, kerjakan yang 30-40. 30-40 udah selesai, kerjain 50-60. Seterusnya sampai nilai 100. Kayak gitu. Jadi, kita boleh bermimpi, tapi tetap eksekusinya adalah kita pikirkan untuk mencapai 100, pikirkan dulu dari 10 dulu, gimana caranya bisa dari 0 sampai 10 step by step gitu. Dan itu kan step by step itu adalah butuh proses. So enjoy the process gitu, dan kamu akan mendapatkan experience itu gitu. Jadi dan satu lagi adalah ingat, kita semua pasti pernah gagal gitu, terutama apalagi pandemi ini banyak sekali orang banyak lagi teman-teman kita yang kurang beruntung, yang akhirnya harus kehilangan pekerjaannya, yang harus kehilangan sumber rezekinya mereka segala macam. Nah, ini daya juang yang seperti ini atau semangatnya ini yang milenial harus terus tingkatin gitu. Kita belajar dari generasi sebelumnya gitu. Kayak seperti cerita sejarah, tapi kayak seperti pahlawan kita dulu, bagaimana sampai akhirnya bisa Indonesia merdeka menjadi sebuah negara kayak gitu. Itu kan karena ada daya juangnya, semangatnya mereka untuk memperjuangkan sesuatu gitu. Jadi itu sih, enjoy the process, enjoy the step by step-nya, terus experience bekerja, dan ya itu tadi, tetap keep up the spirit gitu, semangatnya. Kurang lebih seperti itu sih.
Setuju banget Kak. Jadi poin yang Adit bisa tangkap itu adalah untuk kaum milenial, grow with the flow and enjoy the process. Jadi iya, nikmati aja segala prosesnya gitu, karena di dalam proses itu semuanya akan menjadi hal lebih banyak baiknya gitu, kayak bisa kita tanam dan juga bisa kita tingkatkan untuk kedepannya yang lebih baik lagi gitu ya Kak. Soalnya ya tadi baik lagi, soalnya tadi karena kita masih muda, pasti mungkin Adit Pari, nggak usah kan Adit Pari, aku aja sampai sekarang masih banyak nih maunya nih, gitu. Kayak masih banyak maunya gitu, kayak masih banyak pengen, bahkan sampai sekarang masih ada cita-cita aku untuk jadi musisi gitu. Tapi balik lagi kayak prioritasnya apa sekarang? Aku udah berkeluarga, aku udah punya anak, udah punya ini gitu, kayak terus udah berkarir segala macam, terus ya itu jadi kayak tapi untuk mengetahui dan sampai di tahap sekarang ini, ya itu tadi balik lagi, ada proses yang telah dilalui, ada berbagai rintangan, cobaan gitu, dan ada momen untuk kita belajar semua itu gitu. Jadi teman-teman atau sobat kulik nggak perlu takut untuk aduh, takut kayak gue nggak bakal sukses, nggak, pasti ada jalannya kok gitu, cuman tinggal waktu aja yang menentukan kapan gitu. Tapi ya itu, kejar secepat mungkin, kalau emang bisa dikejar sekarang, kejar dari sekarang gitu. Tapi ya itu, jangan terlalu berpikiran negatif, go with the flow, enjoy the process aja sih semuanya, kayak gitu. Benar-benar Kak, lagi-lagi jangan takut untuk mencoba kali ya, jangan pernah takut untuk mencoba, cobain aja, karena yang namanya gagal itu hal yang biasa gitu ya kayak, yang mana saya pernah dengar juga bahwa kegagalan itu sebenarnya buah dari kesuksesan yang bakalan kita petik di depannya gitu kan nanti. Nah jadi kalau kita belajar dari kegagalannya. Iya bener kak. Itu aku suka balikin teman-teman aku kayak, iya kita nggak bakal sukses kalau kita nggak pernah gagal. Iya, tapi lo belajar nggak dari kegagalan? Bener. Itu aku suka balikin lagi kayak gitu. Ya jadi gitu sobat ngulik, banyak banget yang sudah kita perbincangkan nih di malam hari ini. Kalau menurut kamu gimana nih Par? Iya, aku sampai merinding banget karena jadi setiap Kak Dani ngejelasin sesuatu tuh langsung di otak aku, oke, berarti harus sekarang bikin planner, minggu depan harus ngapain, bulan depan harus ngapain gitu sih. Semoga sobat ngulik yang lainnya juga merasakan hal yang sama nih Adit. Iya, benar-benar. Yang terpenting sih satu Par, jangan lupa download Social Connect di HP kalian semua nih sobat ngulik, karena di dalam Social Connect itu lengkap banget untuk kebutuhan kalian dan juga komunitas kalian gitu. Mungkin terima kasih Kak Dani atas waktunya, dan juga sudah mau diulik-ulik nih sama Adit dan juga Pari dan juga sobat ngulik yang ada di rumah. Semoga sukses terus Kak Dani, dan Social Connect-nya juga semakin ramai dan juga semakin keren gitu Social Connect-nya ke depannya gitu. Thank you Adit. Thank you. Iya Kak, sama-sama Kak. Dan sobat-sobat ngulik. Oke, mungkin saatnya untuk kita berpisah nih, Pari. Wah, padahal masih pengen ngulik-ngulik lebih lagi. Iya, gimana ya? Mungkin di next episode kali ya. Oke, mungkin. Oh iya, boleh deh, Kak. Oke deh, mungkin aku Aditya Erlangga pamit undur diri, dan teman aku. Dan aku Pari Mahayu pamit undur diri. Selamat bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih Kak Deni udah menyempatkan hadir. Kita tutup ya podcast kali ini. Dadah semuanya. Terima kasih untuk sobat ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye.